Hi everyone, welcome back to Simply Innovation. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya masih seputar project Pokemon ya. Kali ini saya akan mencoba setelah kita melakukan web scraping, kemudian hasilnya kita simpan sebagai JSON, kemudian JSON-nya kita simpan di database MongoDB dan juga MySQL. Video kali ini saya akan coba memanfaatkan JSON yang sudah kita scrape di video pertama, data list Pokemon ya dari Serebii.net. Kemudian saya akan membuat sebuah service simple REST API Pokemon. Jadi saya akan membuat sebuah service gitu ya, jalan di localhost. Kemudian kita bisa melakukan request dengan HTTP protokol, melakukan GET untuk mendapatkan semua data Pokemonnya, dan nanti ada beberapa querying di situ. Kita juga bisa melakukan put atau patch untuk melakukan editing ya pada data Pokemon tertentu, delete juga untuk menghapus data Pokemon tertentu, dan juga kita bisa melakukan post untuk menambah data Pokemon. Dan kita akan membuat REST API-nya tanpa coding, no coding. Saya akan memanfaatkan package Node.js, namanya adalah JSON Server. Teman-teman bisa cek official website-nya, nanti kita akan install JSON Server. Kemudian dengan JSON Server ini, memanfaatkan JSON yang ada itu sebagai database-nya, nanti akan muncul otomatis REST API yang bisa kita manfaatkan. Dan untuk tes API-nya saya akan menggunakan Postman. Teman-teman bisa gunakan tools lainnya di client ataupun misalnya seperti Insomnia atau langsung di aplikasi front-end web maupun aplikasi mobile teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. So, di sini saya sudah menyiapkan JSON-nya ya, hasil scraping-nya bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa simak bagaimana cara mengambilnya dengan menggunakan Python Beautiful Soup. Kemudian yang pertama perlu saya siapkan adalah data ini. Coba saya copy aja ya. Saya copy paste, kemudian saya ganti namanya pokemon.json. Nah, untuk memanfaatkan JSON server, kita harus buat JSON-nya itu formatnya adalah object, jadi bukan list. Kalau ini kan list ya, nih itu list, kemudian di dalamnya ada object. Nah, jadi list of object ya, array of object. Kalau di JavaScript ya atau JSON kita nyebutnya ini sebagai array ya. Nah, jadi kita harus ubah ini jadi objek terlebih dahulu. Jadi ini saya akan copy paste semuanya, di cut, kemudian saya akan buat sebuah objek dengan key-nya adalah Pokemon. Baru di dalamnya kita masukin array tadi ya, paste di sini. Nah, udah seperti itu doang. Nah, jadi datanya saya masukin ke dalam sebuah objek, key-nya adalah bebas ya, Pokemon. Key ini nanti juga menentukan endpoint atau root dari API kita. Oke, nah ini adalah poke.json-nya seperti ini bentuknya ya. Oh, tadi harusnya Pokemonnya ya. Oke, biarinlah Pokemon ini data aslinya ya. Poke ini akan kita manfaatkan. Kalau sudah kita save, nah next adalah teman-teman perlu install dulu JSON servernya. Kita buka terminal, kemudian teman-teman bisa install. Pastikan teman-teman sudah install Node.js dan juga NPM ya. Kalau teman-teman install Node.js sudah dapat Node Package Manager-nya atau NPM. Jadi silakan teman-teman install dulu. Saya pakai Node versi 12.81 ya. Nah, teman-teman install dulu Node.js-nya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa install ya, npm install. Saya akan install global. Jadi tidak hanya di folder atau project ini saja, tapi akan install global. Jadi npm install min g global json server. Nah, silakan teman-teman install dulu npm -g json server. Karena saya sudah install, saya tidak perlu install lagi ya. Nah, kalau sudah, untuk mengaktifkan server dari JSON server ini, kita butuh database-nya, yaitu pokemon.json ini tadi yang sudah kita masukkan array-nya ke dalam sebuah objek. Formatnya pastikan objek seperti ini ya. Kemudian teman-teman tinggal declare aja json-server --watch, kemudian sertakan nama JSON-nya. Dalam hal ini yang akan saya gunakan adalah poke.json. Nah, kalau sudah, kita eksekusi gini aja. Nah, maka dia akan jalankan servisnya, servernya di sini. Nah, localhost 3000 portnya, kemudian ini hostnya ya. Kemudian kalau teman-teman mau akses data Pokemonnya ada di /Pokemon. Kita coba buka home-nya dulu ya. Localhost 3000, saya buka di browser. Nah, ini dia localhost 3000, tampilannya seperti ini. Nah, simple ya. Jadi homepage-nya seperti ini. Kemudian di sini ada nih di bagian resource ada /Pokemon. Di sini ada 898x, artinya ada 898 data ya Pokemonnya. Nah, kita coba langsung get aja ke /Pokemon ya. /Pokemon. Kita enter.
Nah, ini dia, dapat data JSON-nya ya, dalam bentuk list ya, bukan objek seperti yang ada di poke.json. Nah, jadi sudah dalam bentuk list, seperti data awal kita ya. Kita lihat ada 898 data. Nice, nih. Dan yang menarik adalah dia sudah buat endpoint-nya ya, baik itu yang dynamic ataupun static. Misalnya nih, teman-teman mau akses Pokemon dengan ID 1. Nah, ID 1 yang ini, ya kan? Maka kita bisa lakukan get request ke /Pokemon/1. Saya enter. Nice, tuh, Pokemon nomor 1. Oke, kita coba misalnya /121. Nice, ID 121. Nah, dan masih ada banyak sekali fiturnya ya. Kalau di browser kan kita hanya bisa melakukan get request ya. Saya akan coba pakai Postman untuk tes API-nya. Nah, teman-teman silahkan install terlebih dahulu Postman, dan kita akan buka Postman-nya, kita akan tes di sana. Nah, kali ini saya sudah membuka Postman-nya, kita akan coba ya tes API yang tadi kita buat tanpa coding dengan memanfaatkan JSON server. So, saya akan buat satu tab baru, kita klik, kemudian kita masukin ini metode, kita pilih dulu get, kemudian request URL-nya ke localhost. Tadi ada di localhost 3000 ya, localhost 3000/Pokemon. Kemudian langsung kita send, kita kirim requestnya, kita klik send, dan kita tunggu nanti responnya di bawah sini. Nah, ini dia responnya tuh, teman-teman lihat ya. Sama seperti yang tadi kita lihat di browser. Bentuknya adalah array, di dalamnya ada objek ya. Nah, objek, array of object. Nah, begini. Kita juga bisa get tadi /Pokemon/2 misalnya untuk mengakses data Pokemon ID 2 ya kan. Send, kita lihat, nah keluar tuh datanya di bagian bawah sini ya. Coba saya ke atasin dikit bagian responnya biar saya requestnya saya tutup dikit ya. Nah, begini. Tuh, teman-teman bisa lihat nih ID nomor 2. Saya juga bisa misalnya nomor 200, kita kirim requestnya, send, kita lihat responnya nih, dapat data Pokemon ID 200. Nice kan ya? Nah, kalau teman-teman mau akses database JSON-nya yang sama seperti JSON yang kita pakai, teman-teman bisa get ke /db. Nah, kita send, maka hasilnya, nah teman-teman bisa lihat nih, objek di dalamnya ada Pokemon, baru list Pokemonnya. Nah, ini untuk mengakses file JSON-nya ke /db. Oke. Nah, itu basicnya. Saya juga bisa melakukan tambahkan query parameter. Misalnya saya mau akses ID Pokemon nomor 3. Nah, tadi kan bisa menggunakan endpoint tersendiri terpisah begini ya, dynamic endpoint, dynamic root /4. Nah, begini kan ya. Atau bisa juga kita menggunakan query parameter. Nah, jadi kita tambahkan di sini tanda tanya, kemudian ID sama dengan 4. Nah, jadi saya tambahkan query parameter ID sama dengan 4. Kalau saya send, nah hasilnya teman-teman bisa lihat berupa list, kemudian di dalamnya ada objek Pokemon dengan ID 4. Nice kan ya? Kalau misalnya saya mau menampilkan dua Pokemon, ID 4 dan misalnya ID 100. Nah, saya bisa tambahkan seperti ini. ID sama dengan 4 dan ID sama dengan 100 di parameternya ya. Coba kita send, keluarnya adalah nih ada 4 dan ada 100. Nice. Oke kan ya? Nah, saya juga bisa misalnya saya mau akses nama tertentu. Nah, jadi saya tambahkan tanda tanya, query parameternya nama sama dengan misalnya Pikachu. Coba kita send. Nice, teman-teman lihat nih, dapat data Pokemon yang namanya adalah Pikachu. Bagus kan ya? Coba, kalau sudah saya juga bisa misalnya yang HP-nya sama dengan 80 misalnya. Ada nggak? Kita coba ya, send. Nah, ternyata ada. Oh, ada beberapa ya. Ada Venusaur, ada Golduck, ada Machop. Ini yang HP-nya 80 dan seterusnya. Oke. Coba kalau misalnya 8000, ada nggak ya? Kita send. Nah, array kosong ya. Artinya tidak ada Pokemon yang datanya HP-nya sama dengan 8000 di JSON kita. Nah, itu dia. Oke kan ya? Jadi kita bisa tambahkan query parameter seperti ini. Setelah endpoint /Pokemon, tambahkan tanda tanya, kemudian masukin key atau value yang mau kita cari.
Nah, kita juga bisa melakukan paginasi teman-teman ya. Kita bisa tambahkan tanda tanya underscore page sama dengan 1. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah aplikasi, website, atau mobile yang memanfaatkan fitur paginasi, kita bisa manfaatkan query parameter underscore page di JSON server. By default, satu page itu 10 data. Kita coba ya, kita klik send page 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan dapat data Pokemon ID 1 sampai 10. Nah, jadi satu page itu isinya 10 Pokemon. Jadi page 1 dari 1 sampai 10 ya. Kalau page 2 berarti mestinya dari 11 sampai 20 ya kan? Kita send. Nah, ini teman-teman bisa lihat ID 11 sampai ID 20. Nah, ini untuk paginasi. Satu page-nya 10. Tapi kalau teman-teman mau ubah, misalnya satu page-nya saya mau jangan 10, terlalu sedikit, misalnya 20. Nah, kita bisa tambahkan parameter underscore limit equals, misalnya 20 ya. Berarti saya tambahkan limit 20. Kita coba ke page 1 ya. Kita coba page 1. Defaultnya tadi kan kalau page 1 dari 1 sampai 10 ID Pokemonnya. Tapi sekarang saya tambahkan limit 20. Harusnya nanti keluarnya untuk page 1 itu ada dari Pokemon 1 sampai Pokemon nomor 20. Kita coba send. Nah, ini ID 1 ya, sampai berapa kita lihat di paling bawah. Ini dia ID 20. Nah, itu untuk fitur paginasi. Kita juga bisa merequest data Pokemon ID dari range tertentu. Misalnya, saya pengen tampilkan Pokemon dari ID 15 sampai 20. Nah, maka saya bisa tambahkan parameter start dari 15, berarti kita mulainya 14. 14 nanti nggak ikutan. Dan N-nya di 25 misalnya. Maka nanti data Pokemon yang tampil adalah ID dari 15 sampai 25. Kita coba ya, send. Nah, ini dia responnya. Mulai dari 15, kita lihat sampai berapa nih? Ini sampai 25. Nice. Nah, jadi kita juga bisa akses data range tertentu ya dengan menggunakan parameter start dan end. Untuk paginasi, teman-teman bisa manfaatkan parameter underscore page. Kemudian teman-teman bisa tambahkan underscore limit untuk membatasi setiap page-nya itu berapa. Nice. Kita juga bisa melakukan sortir ya. Nah, sortir data. Misal nih, kalau saya declare Pokemon, maka by default dia akan menampilkan data urut by ID ya, karena sesuai database JSON-nya juga by ID ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau sort by ID, misalnya saya mau sort by ID descending, berarti dari yang besar ke yang kecil ID-nya. Nah, saya bisa tambahkan sort underscore sort, kemudian equals apa yang mau diurutin, yaitu ID-nya. Kalau teman-teman declare seperti ini, maka hasilnya nanti akan sama. Tuh, sama. Kenapa sama? Karena sort ini by default ascending ya. Jadi, dan saya tambahkan underscore order equal ASC untuk mengurutkan ascending ya. Ascending itu dari kecil ke besar. Nih, ID-nya urut dari 1 sampai yang paling bawah. Nah, ya kan? Sekarang coba kalau ini ordernya saya ubah descending, DESC. Kita send. Maka, nah teman-teman bisa lihat nih, Pokemon pertamanya justru yang ID 898. Urut sampai nomor 1 yang paling bawah. Ini dia. Nice. Nah, kita bisa lakukan order dan sort seperti ini. Underscore sort untuk memilih kita sortir by property data apa. Kemudian underscore order untuk menentukan ascending atau descending. Defaultnya adalah ascending. Saya juga bisa melakukan filtering ya. Filtering misalnya saya mau menampilkan Pokemon yang HP-nya lebih dari 100 misalnya. Nah, berarti saya bisa declare HP-nya underscore greater than equal. Nah, jadi ada nama propertinya, kemudian underscore GTE untuk greater than equal, misalnya 100. Berarti nanti yang tampil adalah Pokemon yang properti HP-nya, HP-nya itu lebih dari sama dengan 100. Kita coba send. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tuh HP-nya lebih dari 100 ya nih. Jigglypuff, kemudian Wigglypuff, HP-nya 100 ke atas semua ya. Nice. Oke kan ya. Nah, saya juga bisa declare misalnya yang HP-nya kurang dari. Nah, kalau kurang dari kita tambahkan LTE, lower than equal. Misalnya lower than equal 50, ada nggak? Kita send. Nah, ternyata ada nih, tuh HP-nya Bulbasaur 45 ya, betul, masuk. Karena saya filter HP lower than equal 50, maka HP 45 keluar.
Nih ada Charmander juga ternyata HP-nya cuma 39 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa melakukan filtering greater than equal dan lower than equal. Caranya seperti ini. Query parameter dari key property-nya, misalnya HP atau misalnya attack ya. Misalnya saya mau attack yang lower than equal 50 misalnya. Ya tinggal kita tambahkan aja ATT ya kan. Propertinya adalah attack nih, attack LTE lower than equal 50. Kita send. Nah, keluar nih. Yang attack-nya kurang dari 50. Nice. Oke kan ya? Nah, kita juga bisa misalnya mau search umum ya, general search. Teman-teman bisa tambahkan keyword-nya adalah misalnya saya mau cari yang ada sahurnya. Nah, jadi Q sama dengan sahur. Kita coba aja ya, keluar apa enggak. Nah, keluar nih, ada Bulbasaur ya kan? Nah, namanya punya Bulbasaur. Ada Ivysaur, ada Venusaur, cuman ada 3. Nah, kita bisa tambahkan begini aja. Atau misalnya Q sama dengan 80. Nah, jadi kita mencari yang property value-nya yang manapun memiliki value 80. Kita send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, Ivysaur keluar kenapa? Karena ternyata dia punya nih ada super attack, super defense-nya 80. Nah, kemudian ada Venusaur juga keluar kenapa? Karena HP-nya 80, speed-nya 80. Nah, jadi value apa yang teman-teman cari? Misalnya saya mau cari yang ada cu-nya. Nah, jadi ada cu-nya, value apanya ada cu-nya. Misalnya nih keluar nih Pikachu. Kenapa? Karena dia mengandung cu pada namanya. Ada Raichu, ada Pichu, ya kan? Ada Smochum, nah karena ada cu-nya, ada 4 Pokemon mengandung cu. Nah, ini untuk general search. Nah, itu dia beberapa get request ya ke server JSON server yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan query parameter, kita bisa melakukan paginasi, filtering, kemudian mengambil data range tertentu, sortir, ascending, descending. Kita juga bisa filtering greater than equal, lower than equal, dan melakukan general search dengan Q parameter. Next, kita juga bisa melakukan post method ya. Nih, post. Nah, kita coba post ke /Pokemon. Post ini untuk ngepost data. Nah, kita coba ya. By default kan tadi coba kita get, kita send, kita lihat datanya tuh. Total ada 898. Nah, sekarang saya pengen ngepost data baru. Jadi saya akan pilih post metodenya. Kemudian saya akan copy nih satu objek data Pokemonnya seperti ini. Saya copy. Nah, saya copy ya. Kemudian di bagian requestnya saya tambahkan di body, pilih raw, pilih JSON. Nah, raw JSON. Di sini saya masukin data Pokemon. Nah, seperti ini. Nah, masukin data Pokemon baru yang akan teman-teman insert tanpa ID. Nah, jadi ID-nya saya hapus. Nah, cukup masukin ini aja. Image, nama, tipe 1, HP, dan seterusnya. Misalnya HP-nya 1000, attack-nya 800, defense-nya 800. Nah, misalnya seperti ini ya datanya. Kemudian saya kasih namanya di sini. Coba ini saya turunkan dulu. Nah, begini. Namanya saya ubah misalnya Lintangmon. Nah, kayak Digimon ya belakangnya Mon. Coba kita post, kita send, klik send. Nah, kita lihat tuh responnya di bagian bawah sini. Tuh responnya adalah datanya sudah masuk. Nah, kita coba sekarang get ya. Get ke /Pokemon. Kemudian saya akan lihat urutin by ID. Sort by ID. Kemudian order. Ordernya saya akan descending. Untuk melihat data urut dari ID tertinggi ke terendah. Kita send. Nah, teman-teman bisa lihat nih tuh. Ini dia datanya ID 899. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Ada ID 899. Tadi kan 898 ya. Sekarang 899 dan teman-teman bisa lihat nih Pokemonnya siapa? Pokemonnya adalah Lintangmon. HP 1000, attack 800, defense 800. Nah, nice. Masukkan ya. Atau ini juga bisa saya tambahkan dan underscore limit equal 1. Coba kita send. Nah, maka keluarnya hanya satu aja. Nah, ya kan limit ya tadi teman-teman masih ingat ya. Tuh, hanya tampil satu data terakhir nih ID 899. Nice kan ya? Nah, jadi kita bisa melakukan post begitu caranya. Sekarang kalau saya get misalnya Pokemon /899, saya send. Nah, keluar nih data Lintangmon.
Oke, itu dia post request. Saya juga bisa melakukan put atau patch request untuk edit datanya ya. Nah, jadi saya tinggal pilih aja ke put, kemudian saya tembak ke /899 yaitu data lintang mon ini. Kemudian di body requestnya saya pengen ubah misalnya namanya bukan lintang-mon tapi lin-mon misalnya. Kemudian HP-nya bukan 1000 tapi 2000. Nah udah seperti ini. Jadi saya edit nama dan HP-nya ya. Saya lakukan put ke /899, body row JSON-nya seperti ini. Saya edit nama dan HP-nya. Kita coba send. Kita lihat di bawah, nice nih. Sekarang kita coba get ya. Get ke Pokemon 899. Kita send. Good, nih ID-nya 899. Teman-teman bisa lihat nih namanya adalah Linmon, HP-nya adalah 2000 sesuai dengan yang tadi kita edit. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan put request untuk melakukan edit. Saya juga bisa melakukan delete. Nah, jadi teman-teman tinggal get aja. Maksudnya pilih metode requestnya delete. Nah, jadi saya delete Pokemon 899, kita send. Nice. Sekarang kita coba get data Pokemonnya. Kemudian kita send. Kita lihat Pokemon terakhirnya apakah 899. Ini dia. Linmonnya sudah terhapus. Data terakhir adalah 898. Nice. Nah, itu dia teman-teman. Singkat ya, tutorial singkat seputar bagaimana teman-teman membuat REST API dari sebuah file JSON, yang mana JSON-nya kita ambil dari scraping-cerebi.net. Kita bikin REST API-nya tanpa coding, bisa melakukan banyak request, get method dengan berbagai parameter, kemudian post data baru, put atau patch, edit data, dan juga untuk melakukan delete. Basic CRUD application ya, CRUD application, create, read, update, dan delete tanpa coding menggunakan JSON server. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.